Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, Senin tanggal 28 Februari 2022 bersama Jemaat Galang Ninghyang Abian Basih. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menyertai istirahat kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan yang baru, kekuatan yang baru untuk kami melakukan segala tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kami di dunia ini. Namun sebelum kami melanjutkan segala hal yang Tuhan karuniakan dan percayakan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Allah di dalam Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan, sesuai dengan ayat puji dan janji. Yang pertama dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 dan 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan bagi kita, siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur, Engkau pembuat keajaiban. Yang kedua, kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yang menuntun dan akan membimbing kita dalam menjalani hari kita. Hari ini saya memberikan judul, tidak ada yang dapat menyamai perbuatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perbuatan adalah sebuah tindakan yang dapat dilihat dan dirasakan dampaknya oleh orang-orang di sekitar kita. Entahkah itu perbuatan baik yang kita lakukan ataupun perbuatan yang tidak baik. Semua memiliki dampak dalam kehidupan kita. Pada perenungan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan merenungkan bagaimana dahsyatnya perbuatan-perbuatan Allah di dalam kehidupan manusia. Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan umatnya. Dalam perjanjian lama, secara khusus dalam kitab Keluaran yang sudah kita baca bersama-sama, di sini kita bisa mengetahui perbuatan Allah yang begitu ajaib dan dahsyat kalau kita mau membaca dalam keseluruhan pasal ini. Dalam Keluaran 15 kita mengetahui bahwa umat Israel pada waktu itu mengalami satu peristiwa yang sangat berat. Mereka menjalani perbudakan di Mesir. Lalu ketika waktu Tuhan membebaskan mereka, mereka keluar dari Mesir melakukan perjalanan. Tetapi tidak jauh, tidak berselang waktu lama, tentara Firaun mengejar mereka dan ingin membawa mereka kembali ke dalam perbudakan untuk menindas mereka. Dan umat Tuhan pada waktu itu sungguh dalam ketakutan oleh karena mereka dikejar kembali. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita semua tahu bahwa Tuhan menolong dan menyelamatkan Israel dengan cara yang tidak pernah mereka pikirkan. Mereka dapat menyeberang di dalam laut
yang sudah terbelah di laut yang kering. Dan akhirnya tentara Firaun yang mengejar mereka mengalami kebinasaan. Dan umat Tuhan mengalami keselamatan dari kejaran tentara Firaun yang hendak memperbudak mereka. Dan masih ada banyak perbuatan-perbuatan ajaib Allah yang lainnya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan umat. Lalu dalam perjanjian baru, Tuhan Allah datang sebagai manusia untuk menggenapi janjinya dalam rangka menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Bahkan jika kita berhitung dalam hidup kita, ada begitu banyak perbuatan ajaib Allah, sehingga pantaslah kita memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti pemazmur tadi mengatakan dalam ayat yang ke-11 Keluaran 15, siapakah seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya perbuatan ajaib Tuhan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun adalah menyelamatkan manusia dari hukuman maut atau kebinasaan dan memberikan kepada manusia kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang kekal. Seperti yang disaksikan oleh Yohanes dengan mengatakan, kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Inilah kesaksian Yohanes secara langsung bahwa ia telah melihat bahkan merasakan. Bapak Ibu Saudara, hidup yang kekal akan menjadi bagian kita apabila kita mengaku percaya, apabila kita beriman dan setia kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Dia kita memperoleh pertolongan dan keselamatan kita. Karena ketika kita tidak percaya atau menyangkal ketritunggalan Allah, maka kita juga tidak memiliki Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 23 bagian A. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan Allah yang ajaib telah terbukti dalam sejarah kehidupan manusia sejak zaman dahulu kala hingga sampai saat ini dan sampai seterusnya. Sehingga apapun pergumulan dan kerinduan kita, janganlah kita menjadi putus asa. Pandanglah kepada Tuhan dalam iman dan kesetiaan. Yakinlah akan kuasa dan perbuatan ajaib Allah bagi kita. Maka Ia akan menolong kita dan memulihkan kehidupan kita. Hal yang paling utama dalam kehidupan kita telah dijamin, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Maka untuk hal-hal lainnya yang kita perlukan di tengah-tengah dunia ini, pastilah Tuhan akan memenuhi dan mencukupkannya bagi kita. Sebab Ia adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan berkuasa dalam hidup kita. Percayalah kepadanya dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah bagian kita dalam hidup beriman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Benar bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perbuatan ajaib di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang telah datang mencari dan menyelamatkan kami dari kutuk dosa, dari perbudakan dosa, sehingga kami menerima anugerah kemerdekaan dan keselamatan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami untuk terus mengucap syukur, untuk terus setia di dalam kehidupan iman kami kepada Tuhan, sehingga kehadiran kami akan menjadi berkat dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan segala tugas tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami.
Tolonglah kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, supaya kami dapat melakukannya dengan baik dan benar dalam takut akan Tuhan. Karuniakanlah berkat-Mu atas kami, sehingga kami akan dapat menghidupi kehidupan kami dalam pertolongan kasih Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan dan beban berat, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan menerima pemulihan dan pertolongan yang sempurna. Akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dan saat ini kami mohon berkat-Mu. Biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat melakukan segala hal dalam kasih dan pertolongan Tuhan, dan terimalah janjinya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.